Bab 43. Kala mendengar Axel keluar dari rumah, mungkin pergi ke perusahaan, pikir Kala. Kala langsung membersihkan piring-piring kotor dan tiduran di sofa. Rumah sebesar ini dia tinggal sendirian, bagaimana bisa dipikir-pikir juga Jen tidak pernah kesini, itu sangat mustahil. Dan apa Axel dengan Jen sudah putus ya? Aku tidak pernah melihat Axel bersama Jen lagi, oceh Kala. Oh ya cekku, Kala berlari ke kamar untuk mengambil cek dan mengambil juga kartu kreditku. Daripada menunggu Axel, aku bersih-bersih rumah aja deh, ujar Kala. Kala menyapu, mengepel dan mengelap-lap barang. Saat bersih-bersih Kala menemukan sebuah kotak. Apa ini? Ucap Kala. Ku buka kotak itu. Wah, banyak sekali DVD-nya. Setelah beres aku nonton deh, ucap Kala. Kala langsung bersih-bersih dengan cepat. Kala sudah tak sabar ingin menonton film. Capek sekali, rumah ini terlalu besar, ucap Kala. Kala melihat sudah pukul 1 siang. Kala pun menuju kotak berisi DVD itu lagi dan ku ambil salah satu DVD-nya. Ini judulnya apa, kok gak ada covernya? Ucap Kala bingung. Ya udah deh, kita coba tonton aja. Kala pun memasang DVD itu. Kala duduk di sofa. Kala sudah mulai fokus menonton. Ah, astaga, teriak Kala, bahkan Kala malu sendiri untuk menontonnya. Film itu berubah menjadi film dewasa. Kala berlari untuk mematikan film itu dan memasukkan kembali ke kotaknya. Saat ingin ku masukkan DVD-nya ke dalam kotak, aku baru melihat banyak USB di situ. Astaga Axel, kau sudah gila menonton film ini sebanyak ini, ucap Kala. Kala mendengar pintu tertutup, Axel pulang. Dengan panik aku langsung meletakkan kembali kotak itu di tempatnya dengan jantung ku berdebar sangat cepat. Ngapain? Tanya Axel. Ah, gak apa-apa, tadi aku lihat ada kecoa di sini, balas Kala. Kecoa? Mukamu kenapa kok merah? Tanya Axel. Hah? Aku tadi baru selesai membersihkan rumah, jadi aku sedikit kepanasan, jawab Kala. Tapi dari tadi kau berdiri di bawah AC? Tanya Axel lagi. Sudahlah, kau banyak tanya, ini aku mau memberikan ini, ucap Kala memberikan Axel cek 2 miliar, apa ini kau sudah berhasil membayar hutang padaku? Tanya Axel. Tidak, aku tahu cek ini dari ini, jadi aku ingin mengembalikannya padamu. Lalu ambil ini kartu kreditku, isinya ada 1 miliar. Aku tetap tidak bisa membayar hutangmu karena kurang 1 miliar, ucap Kala. 1 miliar. Apa ada yang ingin kau jelaskan padaku? Tanya Axel. Kala menggeleng-geleng kepala. Tidak ada, jawab Kala. Kau benar-benar tak ingin menjelaskan pada ku? Tanya Axel lagi. Menjelaskan apa si Axel? Tanya Kala bingung. Axel membuang cek dan kartu kredit itu ke sembarang arah dan Axel menarik tanganku, membawaku hingga di kamarnya. Axel mendorong Kala hingga terjatuh di atas kasur. Apa sih Axel? Ucap Kala berdiri dari kasur. Axel mendorongku lagi dan mengikat tanganku menggunakan dasi yang ia pakai tadi. Axel lepas, ucap Kala, mataku sudah mulai memanas. Axel menciumku kasar dan Axel menciumku hingga ke pipi. Axel berhenti, Axel, ucap ko. Axel membuka beg Kala. Axel berhenti, ku mohon, ucap Kala menangis dan tebej bergetar.
Kala memukul-mukul bahu Axel sekuat yang Kala bisa dan sangat sulit memukul Axel. Dengan tangan terikat Axel menggenggam tanganku agar aku tidak bisa bergerak lagi. Axel, lepas aku mohon. Axel, kenapa kau seperti ini? Axel, apa salahku? Apa hanya karena aku tidak menjelaskan kalau aku bekerja di klub? Teriak Kala pada Axel. Axel berhenti dan melihat ke arah Kala. Apa kau sudah menjual tubuhmu? Axel, apa? Aku tidak semurahan itu. Apa aku semurahan itu di matamu? Axel, teriak Kala. Pada Axel kali ini Kala sangat marah pada Axel. Hahaha, mungkin saja kau melakukan itu, ucap Axel. Bab 44. Lalu bagaimana kau bisa mendapatkan uang 1 miliar dalam 1 bulan kalau kau tidak menjual tubuhmu, ucap Axel. Itu uang tabunganku dan tabungan mama. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa melihat CCTV di klubmu. Sudah jelaskan. Kalau begitu lepaskan ikatan ini dari tanganku, ucap Kala. Axel membuka ikatan yang di tangan Kala. Plak. Tampar Kala pada wajah Axel. Axel menatap tajam ke arahku. Bisa saja kau menjual tubuhmu di luar pekerjaan, ucap Axel. Terserah kau mau bilang apa, aku juga gak peduli, ucap Kala. Kala langsung berlari ke kamarnya dan Kala mengunci diri di kamar. Kala menangis sejadi-jadinya di situ dan Kala juga ketakutan dengan perilaku Axel tadi. Lebih baik aku dipukul daripada diperlakukan seperti tadi. Itu benar-benar menakutkan, batin Kala. Kala mendengar Axel membanting pintu. Aku tidak peduli kemana ia pergi, itu bukan urusanku. Kala terbangun dan melihat jam sudah pukul 8 pagi. Aku ketiduran berapa jam? Celetuk Kala. Tapi Kala masih takut dan malas untuk keluar kamar. Kala pun memutuskan tetap di kamar. Kala juga tidak merasa lapar. Sekitar jam 12 siang Kala merasa lapar. Kala pun mengintip tetapi tidak ada orang. Mungkin Axel sudah pergi ke perusahaan. Kala pun mengambil beberapa minuman, cemilan. Kala tidak ingin memakan makan berat entah kenapa. Kala pun memakan cemilan sambil nonton film di kamar. Kala pun tidur karena ngantuk. Lagi-lagi aku terbangun jam 8 pagi. Aku juga tidak nafsu makan sama sekali. Kala membersihkan kamarnya dan juga membersihkan diri. Kala pun juga masih tak ingin keluar dari kamar. Sudah 3 hari Kala tidak memakan makan bergizi dan juga Axel tidak pulang. Kala pun tiduran di kasur hingga jam 1 siang. Tiba-tiba aku merasa sakit perut. Aduh, kok sakit perut ini, sakit banget, ucap Kala. Bruk, bahkan berdiri pun Kala tak sanggup. Kala ingin menuju kamar mandi tetapi Kala tidak bisa berdiri akibat perutnya terlalu sakit. Kala meringis kesakitan sampai keringat dingin menahan sakit dan juga tiba-tiba pinggang Kala rasanya seperti ingin patah. Non Kala, teriak Binem. Non di dalam, teriak Binem. BBIB tolong, teriak Kala sekuat tenaga. Sepertinya Binem tidak mendengar teriakanku. Apa aku datang belen? Aku datang belen selalu seperti ini, apalagi bulan kemarin aku tidak dapat, pantes sakitnya 2x lipat, pikir Kala. Kala mencari ponselnya agar bisa menghubungi siapapun. Astaga, ponselku di ruang tamu, ucap Kala. Kala mencoba menahan rasa sakitnya. Kulihat sudah pukul 9 malam tetapi rasa sakitnya tidak
Berkurang sama sekali tetapi semakin sakit, Bi tolong, teriak Kala. Kala mengesot hingga depan pintu dan mencoba membuka pintu tetapi tidak bisa. Kala pun menggedor pintunya karena Kala sudah tidak tahan dengan rasa sakitnya. Sedangkan Binem mencoba menelepon Axel tetapi tidak diangkat. Binem berinisiatif menelepon Liam. Liam pun mengangkat teleponnya. Halo, Liam. Halo Tuan Liam, ini Binem, ucap Binem. Jadi ada apa? Tanya Liam. Tuan Axel di mana ya? Bibi mengkhawatirkan Non Kala tidak keluar dan pintu kamar Non Kala digembok, jawab Binem. Axel dan aku sedang lembur di kantor BH. Digembok Bi, ucap Liam terkejut. Ja Tuan, tolong sampaikan pada Tuan Axel Non. Menggedor-gedor pintu, ucap Binem. Jabi nanti aku sampaikan, ucap Axel langsung. Mematikan telepon dan menuju ke ruangan Axel. Bab 45. Setelah Liam mendapatkan telepon dari Binem, Liam langsung menuju ke ruangan Axel. Axel, kau gila, kenapa kau mengunci Kala? Tanya. Liam, iyo emang kenapa, bukannya dia yang ingin dikunci, jawab Axel. Apa lagi masalahmu dengan Kala, nya Liam? Tidak ada masalah. Dia yang mengunci diri di dalam kamar sudah 3 hari. Aku pikir dia tidak ingin keluar lagi jadi aku membantunya mengunci diri dalam kamar, ucap Axel yang masih fokus mengerjakan berkas kantor. Liam yang mendengar itu tidak habis pikir dengan Axel. Yang Liam pikirkan sekarang, apa Kala sudah makan dan minum? 3 hari di dalam kamar. Axel, ayo buka gemboknya Kala, ucap Liam. Menarik tangan Axel. Axel menghempaskan tangan Liam, apa sih ga? Mau, lagian dia kok yang tidak ingin keluar jadi. Biarkan saja, ucap Axel. Liam tidak peduli dan langsung menarik tangan Axel dan membawanya masuk ke dalam mobil. Sedangkan Kala berusaha berdiri dan berjalan ke lemari untuk mengambil pembalut dan perlahan menuju ke kamar mandi dengan sekuat tenaga. Bro. Aduh, meringis Kala kesakitan. Kala melihat ke arah kakiku. Aduh, berdarah lagi, ucap Kala. Kala mencoba berdiri lagi tetapi tidak bisa, kakiku gemeteran. Aku pun merangkak keluar dari kamar mandi. Perut Kala bertambah lebih sakit. Non Kala, non baik-baik saja? Tanya Binem dari luar pintu. Bibi, tolong kasih aku obat pereda sakit perut, teriak Kala. Obat? Tanya Binem. Jabi, perutku sakit banget, jawab Kala. Bentar Bibi cari dulu, ucap Binem. Kala mencoba mencari posisi agar nyaman dan meredakan sakitnya. Mata Kala mulai kabur. Kala mencoba agar tetap sadar. Kala mendengar samar-samar, Axel cepat buka pintunya. Liam, ucap Kala. Liam. Liam, ucap Kala. Liam, kau yang angkat, ucap Axel. Kala mendengar samar-samar. Kala merasa ada yang mengangkat dirinya hingga ke kasur. Axel bala-bala. Kala tidak bisa mendengar mereka sedang berbicara apa. Lalu aku tak sadar kan diri. Axel, ini gimana? Tanya Liam. Mana ku tahu, kau aja yang pikirkan, dia dari tadi mencarimu, jawab Axel lalu pergi meninggalkan Liam di sana. Axel cemburu. Celetuk Liam. Kala, Kala, panggil Liam tetapi tidak ada jawaban dari Kala. Liam berlari keluar. Bi, tolong teleponkan dokter. Ya, ucap Liam. Oh ya Bi. Axel mana? Baik,
Tidak tahu tuan, kayaknya Tuan Axel ke kamarnya, soalnya Bibi cuma lihat Tuan Axel ke atas, jawab Binem. Liam balik ke kamar kala melihat keadaannya. Tidak lama dokter datang dan langsung memeriksa Kala. Ada apa, kenapa Miss Kala bisa seperti ini? Tanya dokter. Katanya perut Non Kala, mungkin Non Kala lagi PMS, ucap Binem. Oh, jadi begitu, ini obatnya, setelah sadar suruh minum ini akan mengurangi sakit perutnya dan juga mengurangi sakit di pinggangnya, ucap dokter. Liam mengangguk-anggukan kepala sebagi jawaban dan juga dokter mengobati lutut Kala yang luka. Binem masuk ke kamar membawa air hangat. Sini, bi aku saja yang lap keringatnya, ucap Liam. Liam pun mengelap keringat Kala. Apa itu sakit? Tanya Liam. Kau sangat kuat bisa menghadapi ini semua. Bisakah rasa sakit yang kau rasakan pindah saja ke aku, biar aku saja yang merasa sakit, ucap Liam. Andai saja kau milikiku, aku tak akan membuatmu merasakan sakit seperti ini. Jika kau tahu perasaanku padamu, apa yang kau lakukan padaku? Apa kau akan membenciku? Ucap Liam. Lagi.